Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Saungpis. Oke teman-teman, di pembahasan kali ini saya akan berbagi tips ya. Karena banyak sekali yang berkomentar, Bang gimana sih cara ngegondrongin Cana Auranti baby ya. Ngegondrongin sama supaya si ekornya itu close atau seperti kipas ya. Oke teman-teman, sebelum pembahasan saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Saungpis lebih berkembang lagi. Oke, check it out. Oke teman-teman, jadi langkah yang pertama ketika teman-teman pengen Cana Aurantinya gondrong, sebetulnya ketika Cana Auranti gondrong itu ada di genetik ikannya teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, Bang gimana sih cara supaya Cana Auranti itu gondrong, bisa pakai pakan? Kalau misalkan menurut saya pribadi ya, karena terus terang saja ini ikan pas pertama saya beli, ini ikan kurang lebih 2 mingguan ya saya keep, dan minggu kemarin saya udah pernah vlog juga ya cara supaya dia pairing. Nah, sekarang dia udah kelihatan agak gondrong ya, dan ekor juga lumayan lebar ya. Nah, ketika perawatan ini saya kasih ini teman-teman, jadi tiap hari saya ngasih si ikan ini, saya kasihnya cacing ya, jadi cacing tanah ya. Nah, untuk ke pemberian pakannya secukupnya aja ya, jadi jangan terlalu oversize ya, jangan terlalu banyak kasih pakannya, takutnya oversize ya. Nah, jadi saya suka memberikannya cacing tanah ya teman-teman. Itu yang pertama, kita coba kasih. Oke. Nah, buat pakan kedua saya biasanya menggunakan ulat Hongkong ya teman-teman ya. Jadi setelah mengasih pakan cacing tanah, saya suka ngasih ulat Hongkong. Kurang lebih saya kasih ulat Hongkongnya itu 2 atau 3 ekor aja ya. Jadi jangan terlalu banyak, takutnya ikannya malah mager ya, terkena terlalu kekenyangan. Nah, setelah saya kasih pakan ya, baru saya kasih cermin ya teman-teman. Nah, jadi saya kasih cermin yang besar, saya simpan di sini supaya ikannya terus pairing. Nah, ketika ikannya pairing, kita pedahkan dulu biar enak melihatnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi saya suka ngasih cermin yang besar di pinggir si tank ikannya. Nah, kenapa saya kasih cermin? Jadi ketika dia terus-terusan pairing, otomatis si dorsal atas sama bawahnya itu terus membuka ya, atau mekar ya. Nah, jadi si ekornya juga terus-terusan pasti dia akan selalu ngebuka ya. Makanya saya sampai seharian suka ngasih si cermin ini itu di dekat tanknya. Karena apa? Jadi itu proses paling cepat. Karena kenapa dorsalnya bisa gondrong, karena si cacing itu kandungan proteinnya tuh lebih bagus. Bahkan kalau misalkan di ikan teman-teman ada yang luka juga, paling cepat penyembuhan luka pada sirip Cana atau luka-luka lainnya bisa cepat sembuh dengan menggunakan cacing tanah ya. Nah, kenapa saya kasih ulat Hongkong? Jadi ulat Hongkong itu si kandungan lemaknya itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi ulat Hongkong itu panas juga ya untuk ke kandungan si ulat Hongkongnya. Jadi kalau misalkan secara logika gitu ya, intinya ulat Hongkong itu memanaskan suhu tubuh si ikan supaya menaikkan mental ya. Jadi si cacing itu bagus untuk naikin dorsal si ikan, jadi supaya si apalah istilahnya ya, supaya lebih gondrong lah intinya mah ya. Nah, jadi saya cuma memakai cermin seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ikannya ngadep kaca terus pairing, otomatis dia pasti si dorsal atas sama bawahnya itu pasti dia akan permekaran. Nah, kan seperti ini teman-teman, dia akan pairing. Nah,
otomatis ketika pairing lihat si dorsal atas sama bawahnya itu pasti ngebuka ya. Nah sambil sembari dia pairing sama kaca, kalau misalnya teman-teman ikannya mau pairing tangan, kita coba kasih tangan seperti ini ya, jadi supaya terbiasa. Nah kelihatan kan ketika dia ngadep kaca otomatis si dorsal atas sama bawahnya itu ngebuka ya teman-teman, dan si ekornya juga pasti ngebuka. Jadi si penyimpanan kaca ini saya biasanya suka lakukan selama 1 hari ya, 1 malam. Jadi biarkan aja dia pairing, karena apa, ketika dia dikasih makan otomatis dia juga butuh olahraga ya. Jadi supaya ikannya itu tidak mager ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan makan otomatis dia akan banyak diam ya, kurang bergerak. Nah udah kelihatan kan. Nah nanti saya akan lihatkan ya si foto sebelum ikan ini saya keep atau masih di resellernya, ada nanti seperti apa sih ikannya ya. Jadi saya akan perlihatkan sama teman-teman supaya ini jadi bukti ya. Jadi intinya ketika teman-teman pengen ikannya gondrong itu banyakin di puasa ya. Kalau misalnya untuk size nya 27 sampai 30 up. Jadi kalau untuk baby saya sarankan jangan terlalu banyak puasa juga ya. Karena apa, saya juga ini tiap hari ini ikan makan ya teman-teman. Jadi paling ngasih cacingnya 1 kali ya dalam sehari, ulat hongkongnya paling banyak 3 kali ya, 3 ekor lah. Jadi supaya ikannya nggak terlalu oversize ya. Jadi kalau misalkan baby intinya harus lebih sabar ya teman-teman. Jadi ada juga ketika teman-teman beli baby Cana Auranti langsung pairing ada ya, langsung gondrong ada. Nah cuman untuk cara memilih gondrong atau menggondrongkan itu tergantung genetik ikannya juga ya teman-teman. Jadi intinya faktor makanan juga mempengaruhi ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.